peserta didik. Dalam hal ini peserta didik adalah terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tentunya kakak sekalian sudah pernah mengalami tahapan-tahapan tersebut sampai kepada pandega. Secara tidak langsung atau secara alami dulu pernah melakukan atau melaksanakan atau memposisikan sebagai seorang siaga, kemudian beralih golongan kepada penggalang, ke penagak, dan yang selanjutnya adalah ke pandega. Sifat daripada peserta didik tersebut sesuai dengan perkembangan daripada peserta didik tentunya akan berbeda dan akan sangat berpengaruh, ya kan? Karakter sifat anak siaga, golongan siaga seperti apa? Oh, masih meniru, masih seperti kekanak-kanakan dan sebagainya. Sifat-sifatnya sudah ada di situ. Nah, ini adalah sifat pramuka siaga, senang meniru, bertindang, menari, bernyanyi, suka dipuji kalau sesuatu hal yang dilakukan, mudah merajuk, senang, menceritakan, mengadukan apa yang diketahuinya, dialaminya, dan rata-rata masih manja. Kita suka berbekal dan sangat senang bermain, khususnya untuk anak-anak siaga. Nah, hal ini tentunya kakak sekalian harus mengetahui, harus bisa dikuasai. Oh, sifat anak seperti ini. Sehingga pada saat nanti kakak melatih ataupun membina anak-anak siaga, tentunya harus punya pedoman dasar seperti ini. Dasar ini dijadikan pedoman kakak di dalam membina. Oh, seperti ini. Secara tidak langsung kakak bisa memposisikan. Oh, saya itu membina siaga, posisi seperti ini. Bermain perannya seperti ini. Itu yang diharapkan nanti. Sehingga kalau kita sudah mengetahui sifat-sifat daripada peserta tersebut, sehingga kita bisa mengemas materi. Nah, materi tentunya di siaga itu ya kita besok sudah disampaikan tentang masalah SKU, SKK, SPG dan sebagainya. SKU sebagai kurikulumnya di dalam pramuka, di situ sebagai pedoman kita di dalam membina, acuannya adalah sesuai dengan golongannya tadi atau sesuai dengan tingkatannya yang ada di SKU tersebut. Sehingga bagaimana cara mengemas materi tersebut kepada anak-anak siaga, tentunya kakak sekalian harus mempunyai berbagai macam metode. Nah, itulah yang diharapkan sebagai seorang pembina siaga. Metode yang harus dikuasai tentunya harus banyak sekali. Mungkin ada di antara kakak sekalian yang tahu bagaimana cara metode yang paling senang disukai oleh siaga? Ada yang bisa jawab? Di antara kakak sekalian? Ada? Ada nggak? Metode yang paling disukai apa kira-kira anak-anak siaga? Izin masuk, Kak. Oh ya. Kalau mungkin anak-anak siaga kan masih cenderung suka bermain, jadi mungkin metodenya lebih ke bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar. Nah, disinilah tuntutan kita sebagai seorang pembina harus banyak permainan. 1, permainan. 2, bercerita dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya bekal permainan, sudah punya cerita, sudah banyak, tetapi di dalam proses penyampaiannya, metodenya, kemasannya, mau dibuat seperti apa, ini juga harus pakai sesuatu hal yang menarik. Ya. Dalam hal yang menarik itu apa? Biar anak-anak siaga itu senang dengan pramuka. Nah, satu contoh saya akan memberikan suatu pengalaman. Dikala saya membina anak-anak siaga, selalu di akhir kegiatan, ujung kegiatan itu pasti akan saya berikan suatu cerita ataupun dongeng. Nah, cerita dongeng itu kira-kira kalau dalam suatu pertemuan harus saya tuntaskan atau saya penggal? Ada yang tahu? Penggal. Harus Penggal ceritanya. Nah, itu adalah salah satu metode yang bisa kita terapkan. Nah, harus kita penggal. Kenapa kok harus dipenggal, tidak harus ditamatkan ceritanya? Harapannya bisa untuk memacu pada anak-anak siaga tadi, untuk latihan ke depannya dia akan lebih aktif lagi. Karena apa? Dia akan
supaya biar tahu kelanjutan daripada cerita daripada Yanda maupun Bunda yang sudah disampaikan tadi. Jadi metode-metode seperti itu harus bisa dikuasai oleh pembina. Oh, saya punya metode seperti ini, caranya seperti ini. Jangan sampai kakak-kakak berharap, Kak, materinya sudah habis, besok kegiatannya apa ya kira-kira. Kemasan materi-materi banyak sekali kepada anak-anak siaga. Contoh mau diajak bermain seperti apa, kakak bisa mencari referensi di majalah, di buku, dan sebagainya. Yang jelas tidak bertentangan dengan P3 dan MK, ya. Dan sifatnya adalah mendidik daripada generasi muda. Itu bisa kita ambil. Ya, contoh misalkan dulu saya juga banyak cara. Contohnya misalkan ada gambar satu pemandangan. Gambar pemandangan itu di majalah. Kita potong-potong, kemudian nanti setelah terjadi beberapa potongan, anak-anak siaga satu baru diminta untuk menyusun atau menempelkan, menyempurnakan daripada gambar tersebut. Nah, itu juga salah satu contoh daripada kemasan metode di dalam membina. Jadi yang jelas metode membina siaga berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Ada yang disampaikan secara materi, ada yang praktek, ada yang bermain. Ini semuanya harus kakak-kakak kuasai sehingga harapannya ke depan kakak-kakak bisa ngemas kegiatan. Oh, pakai metode seperti ini, metode seperti ini. Apalagi yang kita hadapkan dengan situasi kondisi cuaca yang mungkin pada akhir-akhir Desember, Januari dan sebagainya dihadapkan dengan cuaca hujan. Ini kok cuacanya langsung hujan, bahkan program kegiatan latihan di lapangan, harusnya di lapangan. Tetapi kakak harus bisa langsung memunculkan suatu ide. Idenya kalau saya kemas di ruangan seperti apa? Hal yang seperti inilah yang harus kakak-kakak kuasai, kakak-kakak cari pemikiran-pemikiran supaya memunculkan ide, ya kan? Ide. Jangan sampai kegiatan hanya karena hujan terus terhenti, materi tidak tersampaikan. Banyak cara. Nah, nanti kaitannya dengan masalah lembar kerja dan sebagainya, itu nanti kalau kakak dituntut untuk misalkan membuat suatu metode di dalam membina pramuka siaga bisa dikembangkan. Dari beberapa SKU yang ada di situ, cara penyampaiannya metode seperti apa, itu banyak sekali kakak-kakak bisa mengembangkan. Jadi pengembangan itu berdasarkan melihat situasi dan kondisi. Sekiranya hal-hal yang sekiranya bagus, baik, silakan kakak bisa diambil untuk bisa diterapkan pada anak-anak siaga. Nah, sifat kalau di peserta didik penggalang sendiri sudah banyak sekali. Ini ada beberapa poin, ada 6 poin sebagai sifat siaga masih ada terbawa, ya kan? Senang bergerak, senang mengembara, lincah, senang mencoba-coba, mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan, suara sudah mulai pecah, taruh bagi penggalang putra. Ini sifat di penggalang. Tentunya tadi di awal sudah saya sampaikan, sifat peserta didik, kakak-kakak sudah bisa, yang pertama sudah mengalami, yang kedua sudah bisa memahami bagaimana peserta didik siaga, sifatnya, masa usia seperti itu seperti apa, kemasannya seperti apa, metode yang akan digunakan seperti apa. Berbeda dengan penggalang, berbeda dengan penegak. Nah, sifat penegak di sini sudah ada, sudah tertera ada 7 poin, ya kan? Tentunya kalau saya dibilang untuk membina itu pembina kalau dikatakan lebih nyantai, lebih orientasinya pada penegak. Karena kalau penegak fokusnya kepada apa? Yang nantinya akan menyampaikan pada teman-teman di Dewan Ambalan. Penegak hanya posisi sebagai di belakangnya, yaitu sebagai Tuturi Handa Yani. Nah, kakak sekalian, jadi pada intinya untuk metode membina, cara membina Pandega. Nah, kakak yang sekarang ini sudah dialami
di usianya sekarang masa ini kan ini ada besar sifat penegak Pandika lebih terkonsentrasi pada kelompok dalam berhubungan jenis tidak agresif seperti penegak tetap pada ketua atau penyadaran umum dan apel pagi dan apel malam menjelang tidur. Nah, ini untuk kegiatan penegak. Pada prinsipnya di dalam P3MK sudah tertera adanya sistem satuan terpisah dan sebagainya. Ya. Sekalian, jadi di dalam proses membina ataupun metode membina, kita tetap harus memperhatikan apa yang tertera di dalam P3MK, yang termasuk di dalamnya ada sistem satuan terpisah, ada sistem among, dan sebagainya. Tentunya kakak-kakak bisa mengetahui hal-hal tersebut dengan cara membaca, mencari sumber materi yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam membina khususnya peserta didik siaga. Harapan saya, kakak sekalian bisa mengemas seperti apa menghadapi peserta didik siaga dalam hal ini di usia yang masih relatif 7-10 tahun, caranya seperti ini, metode yang tepat seperti ini, beberapa pilihan kakak-kakak bisa mencari. Contoh misalkan metode A, SKU sekian diterapkan dengan metode A, metode B, alternatif metode C, dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada pengembangan kakak sendiri di dalam penyampaian materi. Ya. Pada prinsipnya kakak harus selalu memperhatikan dari faktor keamanan. Jadi metode sekiranya kalau diterapkan tetapi sangat membahayakan, ya jangan diterapkan pada peserta didik. Karena selama ini banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan, tentunya berawal dari pembina itu sendiri, pembina yang tidak mengetahui tentang posisi peserta didik, kapasitas peserta didik, sehingga yang dijadikan pedoman dia adalah pengalaman. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah. Kakak jangan sampai terjadi hal yang demikian. Ini berakibatnya apa? Berakibatnya adalah resiko, ya kan? Resiko yang tinggi sehingga nanti kalau sudah timbul suatu permasalahan, ranahnya sudah gerakan pramuka yang kena. Jadi sekali lagi di dalam konsep membina peserta didik siaga, beberapa metode yang kakak terapkan harus selalu berpedoman pada prinsip tentang keamanan, keselamatan daripada peserta didik. Banyak hal yang terjadi di lapangan, itu tadi ya saya sampaikan. Kejadian yang baru saja, anak siaga dipaksa kegiatan seperti penggalang maupun penegak. Ini semuanya karena kembali lagi pada pembina yang kurang memahami tentang sifat karakter daripada peserta didik. Jadi sekali lagi saya sampaikan di dalam proses metode membina ini kakak-kakak bisa memilah materinya seperti apa, kemasannya seperti apa, disampaikan dengan metode seperti apa. Tentunya kakak bisa mengembangkan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar untuk materi tentang metode membina. Pada prinsipnya kakak-kakak bisa mengembangkan. Nanti di dalam LKP kalau ada terjadi kekurangan kesempurnaan nanti akan disempurnakan. Saya kira itu tentang konsep metode membina. Saya kembalikan ke Kak Ovid. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Fitri ya. Tadi pengantarnya untuk mengarahkan ke metode membina sudah sangat tepat. Jadi yang pertama ketika kita mau menentukan metode itu cara ya, cara yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Nah, caranya itu metodenya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi betul. Kita lihat karakternya. Oh, siaga. Nggak mungkin misalnya siaga kok disuruh arung jeram misalnya ya, raunan sendirian, berenang. Nah, itu belum waktunya ya. Terus misalkan kok
siaga disuruh apa, itu tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dalam menentukan metode cara yang terbaik. Nah, ini tugas dari kakak sekalian nanti di LKP ya, menentukan suatu metode bagaimana cara membina yang baik, yang benar, terarah sehingga tujuannya bisa tercapai dengan baik. Ya, oke. Baik. Dari kakak sekalian ini serta KMD ini sebelum nanti dilanjutkan ke Kak Ristina, mungkin ada yang sudah menjadi pembantu pembina di gugus depan? Sudah ada? Sudah ada? Sebelum nanti dilanjutkan oleh Kak Riz, ada? Nah, kalau ada ini mau saya tanya ini. Loh, malah mau tanya ya. Ya ada. Jadi di gugus depan itu kan sudah pembinaan Kak itu apa? Sebenarnya bisa kita sharingan di sini atau hanya metode ceramah saja ya, materi bla 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 dan sebagainya atau bagaimana? Ya, oke. Belum ada ini yang membina di gugus depan? Belum ada? Itu mati orangnya. Enggak? Belum ada? Oke, baik, karena belum ada, mungkin sebelum ke LKP ya, sebelum ke LKP mungkin ada apa ya, refleksi atau penguatan oleh Kak Ristina. Kami persilahkan Kak Ristina untuk memberikan refleksi atau penguatan sehingga nanti kakak-kakak ini ketika mengerjakan LKP bisa maksimal. Oke. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Kristina Marta. Halo. Ini mic-nya semua dibuka saja, biar ramai gak apa-apa. Semua mic dibuka. Iya, semua mic dibuka. Mungkin dari host bisa membantu buka semuanya. Nah, silakan teriak yang kenceng, sekenceng-kencengnya. Tidak apa-apa, telinga saya akan mendengar dengan baik. Kelas Kristina Marta. Tepuk tangan yang meriah, mana tepuk tangannya? Habis makan juga ya. Kurang meriah nih Kak Oki. Kak Oki, coba Kak Oki disemangati yang meriah coba nanti sebelum saya. Ya, oke. Baik. Coba kakak semuanya, tangannya juga diangkat ke atas semuanya. Yang dengar suara saya diangkat ke atas. Oke. Untuk jam ini sinyal saya atau sinyal dari masing-masing. Ya. Oke, yang dengar suara saya diangkat. Goyang-goyangkan. Ya, oke. Goyang-goyangkan. Oke, saya sudah melihat. Ini berlihat semangat sekali. Oke. Siap ya, kita pakaikan jargon kelas kita. Ya, jadi jawabannya jargon kelas kita itu ketika kelas Marta Kristina, jawabannya sehat, mantap, gembira. Oke, siap. Ya, kelas mantap, gembira. Sehat, mantap, gembira. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Oki. Nah, kakak peserta KMD yang saya banggakan, tadi yang diuraikan Kak Fitri, Kak Ovi, ya kita mengenal masing-masing golongan. Kemudian dengan begitu kita akan mudah untuk menentukan metode untuk bagaimana mengajak mereka untuk belajar. Jadi bagaimana seorang pembina bisa memilih metode yang tepat untuk peserta didik kita. Mungkin berbeda untuk yang siaga, penggalang dan pandika, metodenya berbeda-beda. Nah, kita mengerjakan kalau berupa file bisa di-download, kemudian bisa diisi sesuai dengan
apa yang diminta di situ. Silahkan di situ karena kakak-kakak semua kan juga PGSD ya, guru ya, sehingga menurut saya tentang metode itu tidak asing lagi. Ya, jadi bukan sudah makan sehari-hari. Tetapi itu kan kalau mengajar di kelas. Nah, di pramuka sebenarnya tidak jauh beda. Masih sama, hampir sama. Metode-metode digunakan tentunya kita disesuaikan dengan siapa yang akan kita didik atau siapa yang akan kita ajar, kita didik. Nah, di sana yang pertama itu adalah berikan 4 contoh metode membina. Nah, sekarang silahkan 4 metode membina itu satu orang dengan yang lainnya berbeda. Nanti kita akan lebih banyak metode, kaya akan metode. Nah, kita breakout ya, kakak-kakak, kita breakout untuk mengerjakan LKP-nya. Kita beri waktu berapa menit, Kak Alfi? 20 menit? Oh, Kak. 20 menit atau 25 menit? 20 menit saja, Kak, biar nanti presentasinya lebih maksimal. Oke. Silakan kakak-kakak habis ini minta Kak Rima dan Kak Feni untuk panitia bisa membreakout ke kelompok masing-masing. Kita mau individu atau mau kelompok? Kelompok, oke. Kalau kelompok nanti silakan bisa dibicarakan, diskusikan, tetapi tentunya yang agak luas ya pembahasannya, garis besar pelaksanaannya itu yang lebih jelas sehingga lebih rinci. Jadi mudah metode apa, kemudian garis besar pelaksanaannya bagaimana lebih jelas. Baik, Kak Dik Rima masuk di ini monitor Rima, Dik Feni Masuk, Kak. Oke, bisa di breakout ya? Oke, di breakout otomatis selama 25 menit sehingga Menentukan metode, pembina harus memegang prinsip keamanan dan keselamatan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Next. Baik, sekian dari pemaparan saya untuk poin ketiga. Kemudian saya kembalikan ke Kak Sefa. Terima kasih Kak. Sekian presentasi atau diskusi dari bareng kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Ini waktunya sangat singkat sekali. Jadi mungkin untuk barung hijau sama merah agak cepat ya nanti ya. Poin intinya saja. Jadi tidak perlu diterangkan panjang lebar. Misalkan kamu menemukan metode apa, gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Jadi tolong dibedakan antara metode kepramukaan dengan metode membina. Karena tadi sekilas banyak yang muncul metode kepramukaan, bukan metode membina. Oke, nanti kita evaluasi setelah semuanya. Monggo, saya persilakan Kak Desi presentasi maksimal karena ini kita terbatas waktu 3 menit ya maksimal ya. Silakan Kak Desi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Rofiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Barung Hijau akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Oke. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Kak Arum. Kepada Kak Arum, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Desi. Sebelumnya ini memang share screen-nya Word yang ini. Sepertinya salah kirim itu. Ini kelihatannya di upacara ini.
Kak Arum sudah. Share screen-nya dihentikan terus ganti coba. Nah, share screen lagi diarahkan di yang akan dipresentasikan. Ya, sudah. Terima kasih Kak Desi. Akan saya presentasikan ya, perwakilan dari Barung Hijau mengenai yang pertama, metode membina. Kami sudah mendiskusikan ada 4, yaitu yang pertama ada metode kegiatan alam terbuka. Ini sama halnya dengan metode learning by doing. Jadi nanti kita sebagai pembina itu mengajak anak-anak untuk belajar tentang kepramukaan di alam terbuka yang akan diintegrasikan pada game-game sederhana yang juga mendidik peserta atau pramuka CP itu juga dalam pengembangan dalam tim. Kemudian yang kedua ada metode membina melalui bermain peran. Misalkan nanti kita akan belajar mengenai organ gerak. Nah, kita sebagai pembina menyiapkan terlebih dahulu gulungan-gulungan yang akan menjadi undian nantinya, yang di dalamnya itu ada kata kunci. Misalkan anak mengambil terus ada kata kunci kaki. Nantinya nanti mereka bisa bermain peran seperti berlari ataupun berjalan. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Nah, ini nantinya kita sebagai pembina nanti itu memperagakan terlebih dahulu, misalkan tali temali, kita akan memperagakan membuat suatu simpul, nanti selanjutnya akan bisa dicontoh atau ditiru oleh pramuka siaga. Kemudian yang keempat itu metode tempel. Ini juga sama halnya dengan sejenis lah dengan make a match. Untuk nomor 2 yaitu bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif. Jadi kami ada beberapa poin singkat saja, yaitu yang pertama ada membuat suasana belajar yang nyaman, yang kedua merangkum pokok-pokok pembelajaran, yang ketiga belajar bersama, yang keempat metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu, yang kelima ada belajar dengan praktik, yang keenam ada belajar rutin tetapi tidak lama. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengerti atau bukan menghafal. Untuk selanjutnya nomor 3 bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Denti. Akan saya lanjutkan. Nomor 3 yaitu apa dan bagaimana metode yang tepat digunakan oleh seorang pembina untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk pemilihan metode yang sesuai dengan anak agar dapat mencapai tujuan, tentunya kita harus melihat dulu kondisi anak, tempat, dan sarana prasarana yang ada. Jadi, metode yang tepat itu bermain. Karena bermain alasannya karena usia siaga itu lebih mudah menangkap sesuatu dengan cara belajar sambil bermain. Selain itu, usia anak siaga diperlukan adanya praktek secara langsung dengan menggunakan benda konkret yang dapat memudahkan pemahaman mereka terhadap materi yang dilatihkan. Dan juga dengan metode yang harus selalu berpedoman pada keamanan dan keselamatan peserta didik, tidak menyimpang dari nilai-nilai pendidikan dan sesuai dengan PDKMK dan sistem AMONG. Sekian dari Barung Hijau, saya kembalikan ke Kak Desi. Baik, terima kasih teman-teman. Sekiranya itulah presentasi dari Barung Hijau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Rafiq. Terima kasih.
Ya, oke. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, yang terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yudhya Safitri, moderator Kak Aisyah Sinta Balkis untuk menerangkan hasil diskusi dari kelompok Barung Merah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dengan contoh metode membina dalam melakukan. Di sini yang unik dan pastinya anak SD akan cepat merasa bosan jika hanya mendengarkan materi atau teori, maka dari itu metode membina ini metode membina dengan belajar sambil melakukan atau praktik. Oke, halo. Mohon maaf Kak, sepertinya ada sinyal, kendala sinyal mungkin ya. Sudah ditayangkan sih, kami sudah paham itu Kak Ovi. Saya rasa cukup saja, enggak apa-apa mau. Ya, oke. Ya, oke. Karena cukup mungkin bisa dikembalikan lagi ke siapa? Ya, kelompok Barung Merah. Ya, oke. Baik, kayak sekalian kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Kelas C, Mbak Kristina. Ya, oke. Baik, tadi sudah dipresentasikan dan banyak metode yang ada. Sebelum saya tutup, mungkin dari Kak Kristina ada suatu penguatan atau sesuatu yang benar nanti bisa dikembangkan di masing-masing. Kak Afid, saya minta tolong di share screen-nya yang contoh metode dalam membina yang ada di PPT-nya. Oke, siap. Ya, ini aja ya, ini. Baik, Kak Afi. Terima kasih yang peserta masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Memahami? Belum. Yang ini saja. Oke. Metode dalam, ya, ini saja dulu Kak Afi. Oke. Yang saya maksudkan, kakak-kakak itu memahami metode dalam pramuka, metode kepramukaan
yang ada 8 itu sebenarnya kita kemas, kita masukkan ke dalam model-model pembelajaran sekarang yang kooperatif, yang diantaranya ada bermain peran, sosiodrama, dan sebagainya, mix and match, kemudian ada nambah dokter, kemudian tim ahli atau jigsaw. Nah, di 8 metode kepramukaan itu diantaranya belajar berkelompok itu masuk ke dalam pembelajaran kooperatif yang kita biasa dengan cooperative learning. Di sana cooperative learning itu model pembelajaran yang mengelompokkan 3 atau 4 sampai 6 anggota jadi satu kelompok. Jadi belajar secara kelompok. Di situ di kepramukaan mengenal belajar berkelompok, ya, belajar dalam kelompok. Dan di model pembelajaran yang kooperatif itu ada juga yaitu cooperative learning. Di situ jadi sebenarnya kakak-kakak itu dari 8 metode itu mungkin kita padukan dengan model-model pembelajaran yang kooperatif itu. Jadi nanti di tugas di aplikasi itu ya penerapan silahkan tugas ini nanti bisa dipadukan dengan model-model pembelajaran yang ada. Tentunya untuk PGSD UNES ini tidak asing lagi dengan model-model pembelajaran itu. Kemudian di dalam kepramukaan juga ada bahwa di pembelajaran model kita adalah ada yang Engar Sosong Tulodo, Ing Matio Mangun Karta, dan Tuturian Dayani. Itu juga merupakan salah satu sistem yang dalam kepramukaan yang intinya tentunya tidak asing lagi bagi para semua pasartan untuk arti dari Engar Sosong Tulodo, Ing Matio Mangun Karta, dan Tuturian Dayani. Jadi kakak-kakak yang berbahagia, silakan LKP-nya bisa direvisi atau diperbaiki dan dipadukan dengan model pembelajaran yang kooperatif itu. Itu Kak Ovi, monggo silakan dilanjutkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ristina sudah memberikan pencerahan terkait metode membina. Jadi untuk kakak sekalian nanti tugas hari ini sampai nanti malam terakhir upload di aplikasi adalah bagaimana menentukan atau metode membina yang paling baik atau yang paling tepat ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Silakan dari PowerPoint tadi, dari beberapa contoh metode tadi bisa dikembangkan. Oke, baik. Saya sebetulnya mau menagih nyanyian dari Barung Putih ya karena suka bernyanyi-nyanyi dan saya sudah siapkan lagu yang keren sebetulnya. Tapi saya sudah gerak-gerak dan lain sebagainya. Tapi karena waktu kita sudah lebih 8 menit. Ya, jadi kita akhiri segmen sore hari ini. Begitu ya. Jadi untuk nyanyinya kita lanjutkan esok hari, besok pagi lebih semangat lagi, lebih ceria lagi dalam mengikuti kegiatan KMD ini. Nah, apalagi besok ada SKU, SKK dan SPG ya, syarat pramuka Garuda yang tentunya akan lebih bervariatif dan akan lebih menantang bagaimana kita mengkaji SKU, SKK, dan Pramuka Garuda tersebut. Oke, cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak, ada yang ingin ditampilkan? Tadi sudah siap lu, suruh menyanyi lu. Oke, sudah siap mau bernyanyi. Tapi ini waktu, oke, kita waktu molor nggak apa-apa, monggo. Saya mengingatkan saja kita sampai pukul 3, ini sudah pukul 3 lebih 9. Tapi baru nyanyinya besok pagi aja ya. Ya, kakak-kakak ya. Benar, besok pagi aja. Nyanyi lagi. Setuju Kak Ovi, biar nanti malam biar berlatihan lagi, besok pagi-pagi biar kompak. Ya, oke. Baik, jadi besok pagi ini ada tugas masing-masing barong silakan menyiapkan jargon yel-yel ya, masing-masing silakan disiapkan. Besok pagi ditampilkan ya. Demikian kakak sekalian metode membina yang sudah disampaikan dengan sangat baik
oleh Kak Aristina, kemudian disampaikan oleh Kak Fitri, kemudian dikuatkan oleh kakak yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang sampai sore ini bermanfaat. Generasi emas Indonesia di tahun 2045. Oke? Kak Ovi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu esok hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Ya. Oke, kita akhiri dengan tepuk tangan yang meriah untuk kelas C. Terima kasih, sampai jumpa lagi esok hari di segmen yang lebih menarik lagi. Bye-bye.